sobat, apa kabar semua? Selamat datang di channel In The World. Kami hadir untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang semua hal yang ada di dunia. Tahu gak sobat, banyak pekerjaan di Indonesia yang gajinya besar, tapi juga memiliki resiko yang cukup tinggi. Dalam unggahan video pertama ini, In The World akan membahas pekerjaan-pekerjaan dengan gaji terbesar di Indonesia. Sebelum melanjutkan menonton, subscribe, komen, dan like ya sobat, agar channel ini semakin berkembang, memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat lebih banyak lagi. Selamat menonton. Di balik megahnya gedung-gedung pencakar langit, jembatan, jalanan di Indonesia, pasti ada seseorang yang menghandle proyek tersebut, yaitu seorang ahli konstruksi. Pekerjaan dengan gaji tertinggi di Indonesia salah satunya bisa Anda temukan pada seseorang yang bekerja sebagai ahli konstruksi. Semakin lama bidang konstruksi ini berkembang lebih baik, sehingga mampu memberikan janin yang terbaik untuk lulusannya yang mempelajari ranah ini. Di Indonesia, seorang project manager ahli konstruksi diberi gaji dari perusahaannya sebesar 30 juta hingga 70 juta per bulannya. Gaji tersebut wajar diberikan, mengingat tugas yang diembannya pun cukup berat. Para ahli konstruksi harus bisa membuat timnya untuk tetap solid, mampu mengontrol budget proyek, serta memonitor proyek tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Wilayah Provinsi DKI Jakarta sendiri sudah memberikan contoh yang manusiawi terhadap pemberian gaji tersebut berdasarkan surat edaran dari Menteri Pekerjaan Umum Indonesia bulan Maret tahun 2013. Seorang ahli konstruksi lulusan S1 tanpa pengalaman, bisa mendapatkan gaji sebesar 20 juta. Sedangkan untuk ahli konstruksi dengan latar belakang pendidikan S3 dan sudah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun, gaji yang diterimanya bisa mencapai 60 juta per bulan. Nomor 2. Ahli pertambangan. Pada umumnya tugas yang dilakukan oleh para ahli teknik pertambangan dan logam adalah sebagai berikut. Mengerjakan tugas-tugas teknis untuk membantu dalam meneliti dan melakukan percobaan yang berkaitan dengan logam. Memperbaiki metode tentang penggalian tambang benda-benda padat minyak dan gas. Mengonstruksi, mengoperasikan, memelihara, dan memperbaiki tambang serta memasang tambang tersebut. Mengangkut dan menyimpan minyak dan gas alam untuk penyulingan bahan logam dari biji besi. Begitu kompleksnya tugas tersebut serta resiko pekerjaannya pun cukup tinggi, maka sangat pantas untuk para ahli pertambangan digaji dengan tinggi, yaitu berkisar antara 11 juta sampai 12 juta per bulannya untuk fresh graduate. Sedangkan untuk level menengah dan senior, gaji yang diterimanya bisa mencapai 32 juta per bulan mengingat ilmu yang didapat sudah cukup banyak, serta pengalaman yang cukup lama mendalami bidang tersebut sobat. Nomor 3. Ahli perminyakan. Pekerjaan dengan gaji tertinggi di Indonesia berikutnya adalah ahli perminyakan. Seseorang yang bekerja di bidang ini harus siap pergi dari rumah, jauh dari keluarga dengan waktu yang tidak menentu. Harus pergi dari rumah karena memang tempat kerjanya di kilang-kilang minyak yang sangat jauh dari rumah. Bahkan kilang minyak tersebut posisinya ada di tempat yang sangat terpencil dan jauh dari pemukiman. Oleh karena itu, sangat wajar bila gaji yang diterima para ahli perminyakan ini begitu tinggi, sehingga walaupun pekerjaannya penuh resiko, banyak orang yang memimpikannya untuk bekerja di perumahan minyak, seperti PT Pertamina, perusahaan minyak internasional Chevron, dan perusahaan Total Oil Indonesia. Nah sobat, kira-kira berapa sih gajinya? Gaji yang diterima oleh para pegawainya adalah rp 8 juta sampai 15 juta per bulan untuk fresh graduate. Dan untuk level menengah serat senior, gaji yang diterima mencapai 30 juta hingga 32,5 juta per bulannya. Kalau dari kacamata penduduk Indonesia, gaji tersebut jelas sangat fantastis. Namun, di mata luar negeri gaji tersebut masih cukup kecil. Nomor 4. Selanjutnya, pekerjaan dengan gaji tertinggi di Indonesia adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau dikenal dengan DPR. Perlu diketahui bersama, bahwasannya gaji anggota DPR di Indonesia cukup tinggi dan menduduki peringkat keempat terbesar di dunia.
Gaji pokok yang diterima oleh anggota DPR RI adalah sebesar 15 juta, belum ditambah dengan tunjangan lainnya, hingga total keseluruhan yang didapat mencapai 46 juta per bulan. Sungguh, sebuah angka yang cukup fantastis, di mana harapan rakyat pun bertumpu pada mereka untuk menyuarakan aspirasinya. Walaupun pekerjaan yang diemban cukup berat, banyak pula orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kursi di DPR tersebut. Maka tidak heran ada banyak cara yang dilakukan oleh calon-calon anggota dewan untuk duduk di kursi tersebut, yaitu dengan cara merebut hati rakyatnya sesuai dengan daerah pemilihannya. Nomor 5. Gaji tertinggi di Indonesia berikutnya adalah dokter spesialis. Di Indonesia, memang belum ada standar yang sama untuk gaji dokter spesialis di rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah. Di rumah sakit pemerintah, seorang dokter spesialis digaji sebesar 10 juta per bulan, sudah termasuk gaji pokok, jasa kunjungan pasien, dan insentif. Sedangkan dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit umum, hanya dibayar 4,8 juta per bulan. Dan untuk dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit swasta, gajinya bisa mencapai minimal 50 juta per bulannya. Hal tersebut dikarenakan kebijakan direktur rumah sakit yang berada di rumah sakit tersebut. Yang pasti profesi dokter di Indonesia cukup menjanjikan dan juga bergengsi ya sobat, serta masih menjadi profesi yang diidam-idamkan warga Indonesia. Nomor 6. Pilot pesawat. Siapa yang tidak tergiur dengan profesi ini? Ya, sebuah profesi bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Sebagai seorang pilot, secara kasat mata, Anda bebas terbang ke daerah maupun negara manapun. Namun, di balik profesi yang terlihat enak tersebut memiliki resiko yang cukup besar pula sobat, di mana pilot harus bisa berkonsentrasi menerbangkan pesawat dengan baik. Karena seorang pilot sedang membawa puluhan atau bahkan ratusan nyawa yang akan pergi ke suatu tempat. Maka dari itu, gaji yang diterima seorang pilot pun cukup tinggi, yaitu 47,5 juta per bulan untuk pilot yang bekerja di maskapai AirAsia. Sedangkan gaji yang diterima oleh pilot di maskapai Garuda Indonesia, yaitu 44,8 juta per bulan. Sedangkan Lion Air Group memberikan gaji untuk pilotnya sebesar 15,7 juta per bulan. Adapun untuk maskapai komersial seperti Pelita Air Service, pesawat charteran, dan helikopter, gaji yang diterima oleh pilotnya adalah sebesar 25,5 juta. Wah, gimana sobat, besar bukan gaji pilot? Nomor 7. Pekerjaan berikutnya dengan gaji tertinggi adalah Chief Executive Office atau lebih dikenal dengan nama CEO. CEO merupakan jabatan tertinggi pada struktur pejabat eksekutif yang biasanya ditunjuk langsung oleh dewan direksi di sebuah perusahaan. Tugas CEO ini jelas saja tidak main-main sobat, ada beban yang dipikulkan pada pundaknya, yaitu membangun dan membina hubungan dengan tim, membuat aturan dengan bijak sesuai porsi dan kemampuan tim, terus mengupgrade diri dan belajar sesuatu yang baru untuk kemajuan perusahaan. Mampu memecahkan masalah di perusahaan dengan bijak. Memberikan apresiasi untuk para karyawan yang mampu memberikan kinerja yang lebih untuk perusahaan. Karena tugasnya yang begitu berat di Indonesia sendiri, untuk seorang CEO diberikan gaji sebesar 37,5 juta hingga 80 juta per bulan, seperti yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Gaji tersebut biasanya belum termasuk tunjangan dan bonus lainnya. Di Indonesia boleh jadi gaji ini terlihat besar, namun di luar negeri gaji tersebut masih terlalu kecil karena gajinya pun melebihi angka tersebut. Selesai sudah informasi kali ini sobat, itulah 7 pekerjaan dengan gaji tertinggi di Indonesia, versi In The World. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selalu ikutin terus channel In The World, agar kamu dapat menjelajahi dunia ini lebih luas.